Apa ini? Kok kayak orang film? Berat ya kak, kenapa nih kak? Apa di kesempatan hari ini kita mau membahas apa ini? Kita mau membahas tips and trick mengatasi motor berebet. Bensin, iya ya benar-benar. Bensin yang menyebabkan motor berebet. Mungkin ya ada yang ini nggak? Mungkin ada pesan senasib kendaraannya tiba-tiba berebet akhir-akhir ini ya. Kenapa tuh kak kok? Kayak bukan hanya saya. Oh, Semua orang juga ya? dari Scoopy, Beat, PCX, Vario, Vario. iya, semua berebet gitu. Kenapa tuh? Kenapa kira-kira ya? Iya. Gimana kalau Kak Syafa ceritain dulu? Iya. Berebetnya? Jadi kayak misal nih, Apa tuh? Kak Syafa ceritanya gimana? Kok bisa berebet itu? Ya udah aku aja guys. Akhir-akhir ini ya guys ya, aku tuh kemarin baru beli bensin. Pertalite sih. Itu kalau dari apa yang kita dengar ya, katanya Menteri ESDM ini Bapak Bahlil Lahadalia ini mencampurkan etanol sebanyak 10% di kandungan bensin. bensin BBM ya, terkhususnya Pertalite. Pertalite. Nah, aku kan belinya lumayan ya, berapa ya? 60.000, 70.000. Wow. Nah, hampir full tank itu. Iya. Nah, di indikator bensinnya ini masih sisa 4 kotak guys, tapi kok udah kerasa kayak berebet gimana gitu ya, tariannya nggak enak, nggak kayak sebelumnya, kayak dari aku ya. Dan ternyata setelah aku telusuri, teman-temanku yang lain itu juga merasakan hal yang sama. Salah satunya Mas ya. Ada satu Mungkin ini ya. Mas bisa diceritain, iya narasumber bisa diceritain Gimana, Kak? Terkait masalah motornya. Halo Kak, Ya. Iya gimana kak? Kesaksian. sebenarnya nama saya Joko Kak. Oh, Joko, ya, ya, Mas Joko. Joko gimana? Iya, jadi sama sih seperti yang dialami Mas Gilang. Kemarin tuh motor saya juga berebet nih setelah ngisi BBM di Pertamina. Kalau Mas Gilang kan ngisinya Pertalite ya. Padahal kan saya tuh ngisinya Pertamax. Pertama. Bukan subsidi ya? Bukan. Saya selalu prioritas dong. Gak usah lihat. Nah, terus cuman itu langsung tetap berebet. Jadi beberapa minggu yang lalu ya Mas itu mulai tuh saya gas tuh nggak bisa macet. Bahkan waktu lewat tanjakan DPR tuh Mas. Oh, DPR yang ini? Iya, Apa saya Mas? Gak kuat? Hampir mundur saya. Hampir mundur? Gara-gara pertama ini. Motornya apa kalau gitu Mas? Motor saya Scoopy Mas. Scoopy. Berebet gitu. Ember? Scoopy. Scoopy. Terus apa itu? Kelanjutannya gimana kira-kira? Jadi akhirnya tuh kita saya maksudnya ya servis dong. Karena sudah gak nyaman banget kan. Habis sekitar 390-an. Iya. Hampir 400.000 itu ya? Hampir 400.000. Nah itu kita akhirnya ganti busi tuh Mas. Ganti busi? Terus waktu saya dikasih tahu sama tukang servisnya itu, ketika bensinnya dikuras, pertama itu kan harusnya biru gelap ya Mas. Biru gelap. Tapi tuh waktu dikuras tuh birunya tuh biru terang Mas. Biru langit. Jadi Kok gini? Apa ini? oh berarti apa tukang servisnya juga mempertanyakan hal ini? Iya. Setelah diservis gimana tuh Mas? Udah enak Mas sekarang. Nah, tapi saya kan tanya dong ke tukang servisnya, harus diisi apa dong Mas? Pertama tuh gini, masa Pertalite turun dong. Iya betul. Grade itu Romnya ya. turun ya. Terus disarankan Pertamax turbo aja Mas. Tuh, 13.000. 13.100 per liter. Jadi mahasiswa nih, waduh, Agak bisa ya? itu bisa buat satu porsi SFC. SFC lagi, Seperti bener. Itu seperti dapat apa? SFC plus ST, bener. Itu bisa kenyang loh. Itu bisa kenyang. Hanya dengan 1 liter pertama turbo bisa dapat perut kenyang. Makanya itu Mas Mbak, aduh itu saya agak berat ya kalau sebagai mahasiswa harus ngisi Pertamax turbo gitu. Benar banget. Mungkin Tolonglah pemerintah. Oh iya. Mungkin itu saja. ya mungkin Curhatan dari Majelis Iya. Taklim, malah Majelis Taklim Nurudotul ya. betul. Terima kasih Mas atas ceritanya. Nah, seperti yang kita tahu udah ada korbannya. Saya salah satunya, Mas salah satunya. Nah, di sini yang akan kita bahas, apakah etanol pada campuran bensin ini bisa dipidana kalau secara regulasi ini?
Menurut Mbak siapa gimana? Iya. Ataukah bukan hanya etanol saja yang dari campur-campuran ini? Campur-campur. Ataukah BBM kita itu sebenarnya berisi berisi apa? campuran. Apakah iya? Apakah murni BBM? Kok bisa sampai berebet? Berebet. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin motor berebet, itu bukan hanya dari faktor bahan bakar. Betul. Bisa jadi businya udah waktunya untuk mengganti. Tapi di belakangan ini kok Iya, Jawa Timur ini hampir diserang semuanya. berebet-berebet. Berebet. Jadi kayak curiga dong, masa busi semua orang perlu diganti kan? Betul. Kayak nggak mungkin, pasti ada yang Salah dari dari bahan itu. bakarnya gitu. Oke. Jadi kalau dari unsur pidana, Pidana. oplosan. Oplosan. Ini Gimana, gini, Kak? aku mau ngasih disclaimer ke penonton yang ada di sini kalau sebenarnya nggak apa-apa untuk mencampur etanol ke bensin atau BBM resmi dari negara. Cuman kan kita harus tahu dulu kualitas dari BBM negara itu sendiri seperti apa. Nah, kalau katanya Menteri ESDM kita yang tercinta itu Bapak Bahlil, salam Pak. Nah, itu 10% masih pas komposisinya untuk dicampur. Tapi ternyata kenyataannya bisa menyebabkan berebut ini. Gimana ini Pak kira-kira Pak? Soalnya teman-teman saya banyak yang mengeluhkan terkait motornya berebet ini. Benar banget. Apalagi mahasiswa ya Pak. Tadi 340.000. 90. Oh, 390. 390 untuk membenarkan motor. Motor 400.000 itu bisa buat bayar kos ya. Iya, buat itu beli bensin 1 bulan lebih kayaknya Pak. Lebih banget. Lebih banget Sangat itu berlebih. 300 sangat berlebihan sampai tumpah-tumpah itu kalau Scoopy ya mungkin. Apalagi Iya, Scoopy ya. apalagi Scoopy Yang ya. kapasitas tangkinya nggak sebesar motor-motor lain. Jadi saya mohon dengan siapa menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa di sini, mohon untuk kedepannya apabila ingin melakukan suatu pencampuran bahan terhadap BBM itu mungkin bisa dikaji lebih lanjut lagi. Benar. Supaya apa? Meminimalisir terjadinya berebet seperti ini. Berebet seperti ini. Mungkin kita akan masukkan beritanya. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Nah, oke nih Mbak Safa. Beritanya ini apa berita nih? Banyak motor berebet di Sidoarjo. Bengkelnya ngomong, "Po BBM-nya kayak pepaya busuk." Gimana itu baunya, Mbak? Pepaya busuk itu kayak oh my god, gak bayangin ya kata si bengkelnya ngomong pepaya busuk. Berarti dicampur apa ini? Apa kira-kira ya? Apa kira-kira kok sampai bisa bau pepaya busuk? Kok aku agak suspicious ini. Ini dimasukin biji pepaya ya. Digiling di situ. Apakah mereka buat saus tomat di situ di pabrik? Pertatit. Salah. Oke, jadi sekarang kita mau bahas terkait ini korelasinya dengan pidana nih. Kira-kira apakah masalah pidana dari etanol ini bisa untuk dibahas yang dicampur oleh bensin? Bener. Ini lebih mengarah ke tindakan mengoplos tadi ya Kak. Mungkin bukan dari oknum pengusaha besar, bisa saja dari orang pinggir-pinggir kan mungkin bisa swasta, swasta atau mungkin di pinggir jalan ngoplos pakai oli kayak apa gitu. Etanol. Kita memandang dari sudut pidana. Pidana, Yes, betul. dari pidana. Gimana nih Kak? Yang pertama ini Kak Safa, ada di pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, yang mana isinya itu menjual barang yang tidak sesuai standar atau memalsukan komposisi bisa dipidana 5 tahun penjara atau denda sebanyak 2 miliar. 2 miliar. Wow. Ada lagi nggak Kak? Ada lagi? Oh, ada lagi dong. Ini pasal 383 KUHP, di mana penipuan dalam penjualan, yakni memperdagangkan barang yang komposisinya tidak sesuai, dapat sanksi maksimal 1 tahun 4 bulan pidana penjara. Lumayan juga ya Kak. Betul. Ada lagi nggak Kak yang? Ada lagi pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan orang mati jika terjadi kecelakaan akibat BBM oplosan, itu bisa dipidana 5 tahun. Oh ya, jadi nggak misalkan tiba-tiba berebut nih di Berebut, DPR, tiba-tiba ditabrak dari belakang, gelindes, penyet. Nah, bisa di pasal 359 ini Betul ya. sekali. Bener. Ada lagi. Pasal Ada 53 UU Migas. Migas. Lebih rincinya UU nomor 22 tahun 2001. Yang mana isinya memalsukan atau mengoplos bahan bakar minyak tanpa izin, bisa dipidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Wow. Dan yang terakhir, last but not least, Yang paling penting ini kayaknya, Iya. paling
Peraturan Menteri ESDM Yes. atau Pertamina, yang mana melarang pencampuran bahan bakar tanpa standar mutu. Pelaku dapat diciduk oleh penyidik migas atau PPNS. Bener banget. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ESDM. Nah, ini yang terakhir yang mau aku highlight nih Kak ya. Ini kan biasanya berlaku untuk bukan pegawai ya, pengusaha swasta. Pengusaha swasta. Mungkin yang di pinggir-pinggir, Iya. eceran atau mungkin yang lain. Nah, kalau seumpama pihak BUMN-nya sendiri kira-kira gimana Kak? Yang milik negara Yang milik nih ya, negara. Kak. Pasti masuk ke dalam peraturan menteri tadi gak sih, Iya, Kak? agak ini nggak sih Kak? Agak kontradiktif nggak sih kalau Bener banget. bisa dibilang ya? Iya, kalau misalkan swasta aja dilarang kok yang Iya, membuat peraturan yang membuat peraturan kok malah melakukan. enak gitu. Iya. Heeh. Terlepas dari itu benar atau enggak ya Iya. guys, kita hanya ingin meng-highlight terkait peraturan itu. Nah, kalau menurut Kak Syafah sendiri nih, kira-kira apa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya untuk apa istilahnya, menetralisir adanya oplosan BBM ini Kak? Gimana kira-kira? Kalau dari pandangan kita nih Iya, ya, pandangan sebagai sebagai mahasiswa. nih ya, kita butuh transparansi sih Kak. Transparansi. Mengenai isi dari Bensin yang dijual ya, isi dari yang BBM yang dijual. dijual itu seperti Betul. apa. Misalkan kita kurang tahu ya kondisi pertambangan kita seperti apa, apa. atau mungkin ada di belakangnya itu ada seperti apa, kan kita tidak tahu. Cuma kita butuh transparansi nih Transparansi. Kak. Kita kan yang sebagai konsumen tadi Konsumen. kan, perlindungan konsumen, kita harus tahu apa yang kita konsumsi dong Kak, betul. tentunya. Jadi tentu kita minta transparansi, minta tolong Minta kepada tolong. pemerintah ya, yang mengatur dan mencari BBM Iya, itu mencari BBM. minta tolong yang transparan. Yang transparan. Soalnya gini Kak, setauku ya, dari nggak tahu nih benar atau enggak, aku sempat dengar ada konspirasi terkait Pertalite katanya mau ditiadakan. Oh begitu. Nah, ini konspirasi yang bisa benar bisa enggak. Iya, Jadi salah masih satu dugaan. caranya benar dengan cara mengoplos etanol sebanyak 10% katanya. Nah, kita nggak tahu Kita sebenarnya nggak berapa. tahu, masih dugaan. Untuk menjadikan motor ini supaya berebut. Akhirnya banyak keluhan dari masyarakat untuk berganti. Mungkin karena sumber dayanya udah mulai habis kali ya. Lebih ke konspirasi nih, Kak, Konspirasi berarti ya, ini Kak. pandangan ini aja. Kak. Pandangan dari teman-teman teori Ya, konspirasi, teori konspirasi. Bisa iya, bisa Bisa iya, bisa enggak, kita tidak tahu di belakangnya Iya, seperti apa. Karena ya memang Pertalite Mm. cuman satu, BBM subsidinya cuma Pertalite aja. Iya. Kalau dulu kan sempat ada bensin yang harganya cuma 5.000. 5.000. Kan? Itu sempat habis, teman-teman. Apa namanya itu Kak? Sempat langka. Yang kuning itu loh, Kak. Premium. Iya, itu. Sekarang udah nggak ada sama Sekarang sekali. udah nggak ada sama sekali. Berarti kan Dirubah dengan Pertalite. berubah dengan Pertalite. Siapa tahu setelah ini BBM subsidi bisa diganti lagi namanya. Jadi Pertamax yang mungkin jadi subsidi ya, mungkin nggak tahu ya. Bisa jadi. Cuma berarti kan ini menggambarkan kondisi Indonesia saat ini nggak sih Kak? Betul. Sumber daya alam yang kita miliki berarti semakin menipis. Semakin menipis. Dan teman-teman juga harus lebih hemat dan juga aware kepada lingkungan gitu. Nggak cuma kita yang minta bensin harga murah, bensin harga murah, tapi sumber daya kita dikeruk habis-habisan, kita juga nggak melindungi sama sekali gitu. Berarti kita harus selektif ya. Bener banget. Soalnya aku sempat dengar berita nih. Kemarin Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM, itu sempat nggak apa-apa, ada iklan dikit. Ada iklan dikit dari. Itu sempat datang ke salah satu pengusaha lokal nih Kak. Ada bensin dari jerami padi. Oh, dari jerami, dari Iya. bahan sampah lah. Iya. Namanya Bobby Boss. Oh, Bobby Boss. Ini kalau bisa dibilang kan sumber daya alam yang terbarukan. Iya, terbarukan. Lain halnya sama yang kayak tadi minyak ESDM ya, migas dari dalam itu dari ya. dalam. Jadi kalau menurutku untuk jangka panjang ini lebih oke ya istilahnya ya, karena kita kalau padi kan nggak akan ada habisnya Kak, Iya, sampai benar. kapanpun. Nah, tinggal gimana caranya pemerintah untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya, aku harap semoga pemerintah bisa membuka mata dan melihat peluang adanya perubahan dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui menjadi yang bisa diperbarui, terbarukan seperti padi jerami tadi. Karena kalau aku lihat berdasarkan ongkos ini juga lebih murah loh Kak, hanya sekitar around 5.000-6.000 per liternya. Murah Itu kan banget ya, Kak? sangat jauh banget, hampir setengahnya 50%-nya. Dan itu sudah resmi kalau nggak salah, itu sudah diresmikan karena KDM sendiri juga mendukung adanya perubahan BBM pada Bobby Boss ini.
Karena kalau menurutku sangat ini ya, efektif untuk dirubah dan ditaruh ke kendaraan. Semoga aja sertifikasi dan yang lain-lainnya ini kan lulus, Iya, memenuhi standar yang ada. Sebenarnya akademisi dan juga peneliti Indonesia itu sangat keren-keren ya. Keren-keren Cuma kita. negara sendiri kurang memanfaatkan sepertinya Kak. Benar. Kayak SDM kita diambil sama Ya dibayar luar. sama orang luar gitu loh Kak, kalah dengan uang gitu. Kan kayak eman banget itu ya, Benar, sangat disayangkan. sangat disayangkan. Selain jerami itu aku pernah menemukan nih Kak, BBM juga, tapi dari sampah. Dari Bau dong, lingkungan Kak? rumah tangga yang Oh enggak. tapi itu belum tersertifikasi ya Kak. Iya. Di daerah KKN ku dulu Oh, di mana itu, Kak? inovasi itu Kak, di Banyuwangi di Sumbergondo. Sumbergondo. Shout out to Sumbergondo. Sumbergondo. Dulu tuh ada Kak. Dia mengumpulkan sampah dari warga-warga, dibayar sama sampahnya dibeli lah, intinya sampahnya dibeli terus diolah menjadi sumber daya terbarukan. Nah, cuma tidak ada dukungan dari pemerintah ataupun belum diketahui nih kayak kok kenapa sih hal-hal yang inovasi tersebut tuh kurang dukungan gitu loh Kak. Kenapa harus mengeruk-keruk terus-terusan sumber daya alam kita gitu Kak? Kenapa? Salah. Emosi boleh. Emosi boleh. Tapi kita juga jangan lupa menanam pohon, oke? Jangan lupa menanam pohon. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Kalau menurutku sebenarnya Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar. Benar. Hanya kekurangan orang yang jujur ya. Benar. Karena banyak loh sempat ada bahan bakar dari air. Iya. Nggak air sih, H2O, hidrogen, ada bahan bakar dari jerami, dari sampah. Kayak seharusnya kita bisa menjadi negara yang lebih maju dengan adanya teknologi-teknologi baru seperti itu. Kebetulan juga kemarin ini kan sempat ada BBM langka ya Kak ya? Iya, BBM langka. Apalagi di Jember kemarin Kak. Ya Allah ya Karim. Itu aku kalau itu antriannya sampai Jember sampai Mayang. Sampai gitu, Mayang. Kan? Sampai Mayang. itu kalau nggak salah daerah Tapal Kuda Mbak. Iya. Yang ngerasain ya. Bener banget. Aku tuh kemarin sempat dari KKN kan di Pasuruan aku ya. Sempat balik ke Jember. Itu pas kondisi lagi BBM langka. Tahu nggak antriannya sampai mana? Sampai mana Kak? Tahu pom bensin tembakan nggak? Iya, tembakan tuh. Itu muter sampai ke perempatan Polres, sampai Iya. ke Puri, Iya. sampai ke Golden Market Kak. Jadi hampir muter. Hampir muter itu kayak keliling Ka'bah kan? Keliling Ka'bah. Tahu nggak? Banget kayak tahu. Lempar jumroh. Lempar jumroh. Itu lempar aja Pertamina itu. Prit. Itu untuk yang motor Kak. Mobil ini aku hampir 45 menit. 45 menit. Nunggunya. Hanya menunggu antrian BBM ini tadi. Setelah aku ajak obrol, petugasnya itu katanya stok pemasokan BBM dari Banyuwangi ini yang pertama terhalang oleh perbaikan jalan Gumitir. kemarin. Yang kedua, ternyata tidak lolos audit, Kak. Oh. Jadi baru berdasarkan dengar itu, Kak. Hah? Baru dengar itu kan. Iya, jadi berdasarkan yang kita tahu bahan bakar yang dikirim itu harusnya sebanyak 14 kapal, Kak. Yang lolos auditin hanya 2. Dari 14. Dari 14 kapal hanya 2 yang lolos. Akhirnya distribusinya nggak bisa seperti yang sebelum-sebelumnya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena itu tadi tidak lolos audit. Akhirnya 2 kapal itu dibagi untuk 1 tapal kuda. Yang mana akhirnya kita nunggu kiriman dari Surabaya. Iya. Itu yang bikin macet. Jadi sampai Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo itu bener-bener kehabisan. Kelangkaan. BBM langka. Dan juga banyak yang FOMO ya. Dan yang FOMO jadi mungkin karena takut kehabisan bensin semua, akhirnya pada berbondong-bondong isi. Nah, itulah yang menyebabkan semakin antri dan macet. Bahkan aku lihat bensin eceran pun juga banyak yang antri loh. Sampai kehabisan. Iya, benar banget, Kak. Ya, aku harap Indonesia bisa lebih bijak ya. Bisa belajar dari permasalahan yang ada sebelumnya supaya permasalahan-permasalahan masyarakat seperti kita ini tidak semakin banyak, tidak semakin melebar. Benar. Jadi kita ya nggak boleh kalah dong sama negara tetangga. Benar. Cuma masalah BBM nih jangan sampai memperpecah belah kita gitu ya. Dan iya memang ini masalah yang sangat fundamental ya. Fundamental. Jadi jangan sampai memperpecah belah Indonesia. Ya. Boleh kan? Digarisbawahi fundamental ya. Soalnya kapan hari ada yang bilang kalau bensin bukan masalah fundamental. Oh iya.
Ya oknum tersebut lah. Aku nggak mau sebut merek. Iya. Ya itu, semoga kedepannya nanti bisa lebih baik. Apa kira-kira pesannya Kak untuk pemerintah? Pesan untuk pemerintah, selagi-lagi kita memohon Apa tuh? transparansi dan juga didengarkan suara kita ya Kak. Betul. Gitu. Yang kita inginkan hanyalah kemajuan lah pastilah. Betul, Kak. pasti Nggak dong. stuck. Selama ini kan kita berkembang Betul. terus, kita juga mau maju dong. Kita butuh inovasi dan perubahan ya Kak. Inovasi dan perubahan. Kita minta tolong bukan hanya yang di kota-kota aja yang dikembangkan, tapi juga di pelosok-pelosok Pelosok-pelosok. juga gitu Kak. Ya harus ada pemerataan ya, Kak, ya. Benar, harus ada pemerataan. Dari segala aspek. Kalau dari aku sih mungkin aku minta tolong ke pemerintah, entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah nasional untuk apa istilahnya, membantu, bukan hanya UMKM aja ya, membantu inovasi-inovasi yang ada dari masyarakat di kota terpencil atau mungkin dari pelosok, seperti tadi Bobby Boss dan sampah tadi dan yang lain yang bisa dialokasikan menjadi BBM untuk masa depan gitu loh. Benar. Supaya kita nggak stuck di situ-situ aja gitu loh. Yang mana kan masyarakat kita pinter-pinter. Betul. Apa kok bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul. Mungkin kurang lebih itu aja ya Kak ya untuk pembahasan kali ini. Untuk teman-teman, kalian kalau memang tetap mau kita untuk podcast di sini, jangan lupa apa? Like, comment, Dan dan subscribe channel kita ya. Betul, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terkini soal isu-isu hukum Isu hukum. dari CLSA. Jangan lupa juga tinggalin komen ya teman-teman. Betul, karena komen dari kalian itu sangat berarti buat kita. Mungkin ada saran, masukan atau yang lain-lain bisa komen. Bisa banget. Oke, Oke. mungkin sekian ya Kak dari kita. Dah.